Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari Save dan juga Save As di Microsoft Word 2013. Ya sebenarnya sama aja sih di Microsoft Word yang lain. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Tutorial mudah langsung bisa, pasti memudahkan. Oke, jadi perbedaan utamanya itu ketika kalian punya dokumen yang baru atau dokumen itu sebenarnya sudah pernah tersave. Misalnya, oke, di sini kalian bisa lihat kan, sini namanya masih dokumen 1. Nah, ini memang dokumen yang belum saya save. Nah, ketika kita di sini menggunakan save atau save as, sebenarnya hasilnya sama aja. Oke, contoh. Saya save. Ini save dokumen. Nah, ini sama aja kayak gini ya tampilannya ya. Kalian silahkan bisa di save kayak gitu kan. Nah, save as di save as kayak gini juga sama aja. Jadi mau baik save atau save as, ketika memang itu dokumen yang baru, itu sama aja fungsinya, yaitu sama-sama menyimpan, nggak ada perbedaannya. No, sama-sama dia juga bisa milih disimpannya sebagai apa. Oke, jadi ketika dokumen baru, dia akan otomatis fungsi save-nya ini akan menjadi save as kayak gitu ya, lebih kayak gitu. Nah, lalu misalkan nih kita save dulu. Ini yang pertama kita save misalkan di dokumen. Oke, sekarang sudah tersave. Lalu bukti sudah tersave-nya apa? Ini judulnya tergantikan ya. Judulnya tadi dokumen 1 sekarang jadi sejarah Indonesia meliputi bla 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 bla. Terserah kalian sebenarnya itu bisa diedit tadi pas save-nya, cuma saya nggak edit. Jadi seperti itu. Nah, lalu ketika kita save ini, kita save itu nggak akan ada pengaruhnya. Bukan nggak ada pengaruhnya, tapi nggak akan ada tab yang terbuka lagi gitu. Kenapa? Karena dia akan menyimpan pada file yang sama. Nah, ini file yang sama dia simpan jadi ditimpah lagi. Contoh di sini saya akan ini ya, kayak gini ya. Saya tambahkan kayak gini. Kita save. Kayak gitu. Nah, ini yang pertama ya. Saya tambahkan lagi kayak gini. Nah, terus kita pakai save as. Nah, save as ini akan memilihkan lagi kamu mau ditaruhnya di mana nih si file ini, misalkan di dokumen. Tapi ketika menggunakan save as, jangan lupa untuk ganti si file name-nya. Kan ini yang 2 deh, kayak gitu tambahin sama saya 2. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak ubah nama filenya, maka save as-nya bakal menimpa file yang pertama. Jadi akhirnya ya sama aja kayak fungsi save biasa. Buat apa kalian save as? Dan nantinya ketika kalian save as dan pilihan save as type-nya itu akan terbuka kembali. Nah, ini contohnya. Kalian bisa jadikan PDF, XPS, dan misalkan kalian pengen format-format lainnya. Oke, misalkan kita save dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Dia langsung pindah karena di save as, dokumennya langsung berubah nama jadi penemuan 2 nih. Kalian perhatikan di sini. Nah, tapi file yang pertama itu nggak hilang karena kita melakukan save as. Jadi masih ada file yang pertama. Baik, coba kita contoh, kita lihat di dokumen. Masih adakah? Nah, ini ada 2 kan? Nah, ini yang kedua nih. Coba kita cek di rename. Nah, ini yang kedua. Berarti ini yang pertama. Kita buka. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di bawah ini SSD ini. Nah, ini di bawahnya harusnya ada tambahan lagi kan? Di yang kedua ini ada tuh kayak gini. Bedanya kayak gitu ya. Jadi ketika save as, kita itu membuat dokumen baru yang ingin kita simpan, sehingga misalkan kita masih punya original save-nya itu nggak akan ketimpa. Dengan catatan kalian mengganti nama filenya. Kalau nama filenya tetap sama, itu akan nimpa file yang pertama. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tadi punya dokumen baru, kita save ataupun kita save as, itu fungsinya sama saja, sama-sama menyimpan sebagai apa. Jadi saya akan bilang fungsi save menjadi fungsi save as kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak tadi ini dokumen baru, kita ganti, ditambahin FLG, kita save, maka yang yang pertama, file yang pertama itu akan langsung tertimpa oleh file ini. Kalau kita menggunakan save saja, kayak gitu ya. Jadi perbedaannya itu save dan save as seperti itu. Jika kalian masih kurang paham, silahkan kalian kalau di
kolom komentar, komen aja. Kayak gitu. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.